Perkenalkan, kami dari Stokastik akan melakukan analisis terkait CFA untuk PT Pakuan Jati Tbk dengan kode PWON dengan target price sebesar Rp666 dari current price sebesar Rp520 pada tanggal 11 Mei tahun 2021 dengan upside sebesar 28,11% dan rekomendasi kami adalah buy. Analisis ini kita mulai dari business description. PT Pakuan Jati Tbk atau PWON adalah pengembang real estate terdiversifikasi yang berfokus di Jakarta dan Surabaya. Perusahaan ini mulai beroperasi pada bulan Mei tahun 1986. PT Pakuan Arta Niaga menjadi pemegang saham mayoritas dengan komposisi sebesar 68,68% dan 31,32% sisanya milik pemegang saham publik dan 2 komisaris. Revenue breakdown dari PWON terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada segmen pengusahaan pusat perkantoran, perbelanjaan, dan apartemen servis. Segmen ini memberikan kontribusi sebesar 52% terhadap seluruh pendapatan PWON. Yang kedua, ada segmen real estate, yang pada tahun 2020 menjadi kontributor terbesar kedua, yang mencatatkan pendapatannya sebesar 1.677 miliar. Yang ketiga, ada segmen hospitality yang pada tahun 2020 memberikan pendapatan sebesar 235 miliar. Berdasarkan catatan Bank Indonesia atau BI, harga properti residensial tumbuh terbatas pada triwulan keempat tahun 2019. Hal ini tercermin dari kenaikan indeks harga properti residensial atau IHPR triwulan keempat tahun 2020 sebesar 1,43% secara year on year. Sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 1,51% secara year on year. IHPR diperkirakan masih tumbuh terbatas pada triwulan pertama tahun 2021 sebesar 1,17% year on year. Pertumbuhan volume penjualan properti residensial pada triwulan keempat tahun 2020 tercatat membaik, meskipun masih terkontraksi. Hal ini tercermin pada kontraksi penjualan properti residensial sebesar minus 20,59% secara year on year pada triwulan keempat tahun 2020. Lebih baik dari kontraksi 30,93% year on year pada triwulan sebelumnya. Penurunan penjualan properti residensial terjadi pada seluruh tipe rumah. Rekomendasi kelompok kami yaitu buy didorong oleh hal berikut ini, yaitu prospek pertumbuhan berkelanjutan. Pakuan sebagai perusahaan yang bergerak di sektor properti dan real estate memiliki prospek untuk bertumbuh secara terus-menerus karena peningkatan konsentrasi penduduk di perkotaan, kegiatan ekspansi perusahaan yang terus dilakukan, anggaran yang difokuskan pada infrastruktur, adanya kebijakan pelonggaran loan to value, adanya insentif pajak pada segmen properti, lalu kemudahan izin kepemilikan properti bagi WNA, serta turunnya suku bunga dari BI. Yang kedua yaitu profitabilitas yang diunggulkan. Nah, Pakuan ini diunggulkan karena memiliki efektivitas manajemen yang jauh lebih baik dibandingkan kompetitor besar lainnya, yang dapat diukur melalui rasio NPM atau net profit margin, yaitu sebesar 28,87%. Yang ketiga yaitu market capitalization. Pakuan memiliki market cap yang terbesar di sektornya, yaitu sebesar 25 triliun, yang mengalahkan kompetitor besar lainnya seperti BSDE dan CTRA. Lalu kita masuk pada investment summary. Poin pertamanya yaitu undervalued valuation. Nah, hal tersebut dapat disimpulkan melalui metode valuasi yang kami lakukan, yaitu DCF, sehingga menghasilkan target price sebesar Rp660-an. Tidak hanya itu, kami juga melakukan valuasi dengan metode lainnya seperti penggunaan rasio berupa PBV atau price to book value. Nah, Pakuan saat ini diperdagangkan pada PBV 1,68 kali
yang tepat berada di standar deviasi min 1 dalam rentang waktu 5 tahun. Sehingga kami dapat mengartikan bahwa PBV saat ini relatif rendah. Kami memprediksikan Pakuwon memiliki peluang untuk kembali setidaknya mendekati nilai PBV normalnya di kisaran 2,5 kali. Lalu poin keduanya yaitu peningkatan permintaan properti. Nah, hal ini didorong oleh adanya kebijakan insentif pemerintah yang dapat menjadi katalis peningkatan daya beli masyarakat yang berkaitan dengan properti. Lalu, poin ketiga yaitu pertumbuhan tertinggi harga landed house. Berdasarkan data dari Global Property Guide, ditunjukkan bahwa pertumbuhan harga properti paling tinggi di Indonesia terletak pada kota Surabaya. Nah, Pakuwon memiliki prospek yang sangat baik, mengingat Pakuwon adalah salah satu pemasok landed house yang berfokus sekaligus terbesar di Surabaya. Lalu poin keempat, yaitu ekspansi dan diversifikasi geografis. Nah, pada tanggal 25 November 2020, Pakuwon secara terus-menerus melakukan perluasan jangkauan usahanya dengan membeli aset berupa pusat perbelanjaan Hartono Mall Jogja, Hartono Solo, dan Hotel Marriott Jogja. Kemudian sepanjang 2021, Pakuwon terus melanjutkan pembangunan Pakuwon Mall Bekasi sekaligus mengembangkan Pakuwon Residence beserta 2 hotel yang masuk ke dalam pengembangan Pakuwon Bekasi Superblok. Metode valuasi yang kami gunakan adalah metode DCF-FCFE dengan terminal growth sebesar 2,5% yang didapatkan dari gabungan proyeksi PDB Indonesia. WACC yang kami gunakan adalah sebesar 10,17% yang didapatkan dari cost of equity sebesar 13,24% dan cost of debt sebesar 4,06%. Cost of equity dihitung dengan metode Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Sedangkan cost of debt dihitung dari data-data utang berbunga laporan keuangan Pakuwon. Selanjutnya, risk-free rate diambil dari obligasi negara Republik Indonesia seri FR0073 yang mempunyai discount rate sebesar 8,75%. Sedangkan beta sebesar 1,83 didapatkan dari historical price 5 tahun yang dihitung menggunakan rumus slope pada Excel. Selanjutnya untuk tax rate yang kami gunakan adalah sebesar 22% yang merupakan tingkat pajak perusahaan. Berikut adalah tabel bull, base, dan bear skenario. Yang pertama, pada kondisi bull, PWON memiliki average revenue growth yang lebih tinggi dari skenario dasar kami, dengan biaya yang relatif sama, menghasilkan rasio profitabilitas yang lebih baik. Kami mengharapkan pertumbuhan terminal yang lebih tinggi dan mengharapkan WACC yang lebih rendah, yang dapat diterjemahkan sebagai biaya pembiayaan yang lebih murah. Pada kondisi base, kami berasumsi bahwa PWON akan memiliki pertumbuhan yang stabil dan relatif sama dengan data saat ini dan data historis. Meskipun perekonomian Indonesia mungkin akan terpengaruh secara negatif pada tahun 2020, kami berharap di masa depan negara akan dapat mempertahankan iklim bisnis yang lebih sehat yang mengarah pada pertumbuhan terminal sebesar 2,5%. Pada kondisi bear, PWON memiliki average revenue growth sebesar 7,7% dengan WACC yang meningkat menjadi 10,67% dengan terminal growth sebesar 2,3%. Dalam skenario ini, kami menilai bahwa pandemi COVID-19 akan menyebabkan penundaan proyek dan macetnya anggaran, infrastruktur, serta menurunnya minat konsumen untuk membeli perumahan. Berikutnya adalah mengenai growth. Yang pertama adalah revenue growth. Pendapatan Pakuwon pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 59% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi, akan terjadi pemulihan secara perlahan di tahun 2021, sehingga pendapatan diperkirakan akan bertumbuh sebesar 2%. Kemudian, pendapatan akan mengalami pertumbuhan secara konstan sebesar 5% hingga pandemi COVID-19 diperkirakan akan berakhir. Selanjutnya yang kedua adalah EV/EBITDA.
Umumnya rasio ini menjadi salah satu pertimbangan bagi seorang investor sebelum berinvestasi pada suatu saham. EV/EBITDA market leader ini menunjukkan hasil yang baik, yang mana rasio ini terus mengalami penurunan sepanjang tahun 2017 hingga 2019. EV/EBITDA tahun 2020 meningkat signifikan karena terdapat penurunan EBITDA sebesar 47% jika dibandingkan dengan tahun 2019. EV/EBITDA diproyeksikan akan menurun seiring dengan membaiknya kondisi keuangan perseroan. Berikut ini merupakan financial analysis mengenai profitability. Yang pertama adalah EPS. Penurunan pendapatan Pakuwon di tahun 2020 juga berakibat pada penurunan EPS Pakuwon. EPS tahun 2020 turun sebesar 65% akibat harga yang menurun tajam pada tahun tersebut. Prediksi peningkatan pendapatan akan membuat EPS juga meningkat apabila diasumsikan Pakuwon tidak melakukan stock split maupun reinvestasi yang besar pada beberapa tahun mendatang. Selain itu, EPS juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah lembar saham yang diperdagangkan. Yang kedua adalah mengenai DPS dan dividend yield. Peningkatan pendapatan Pakuwon berdampak pada keuntungan yang didapatkannya setiap tahun, sehingga perusahaan mampu membagikan dividen yang semakin besar setiap tahunnya, yang dapat dilihat dari pergerakan DPS atau dividen per share. Kenaikan DPS menggambarkan prospek perkembangan Pakuwon yang baik di mata para investornya. DPS dan dividen yield turun signifikan hanya pada tahun 2020 sebagai efek samping dari pandemi COVID-19. Untuk tahun-tahun selanjutnya, DPS dan dividen yield diprediksikan akan kembali normal, sehingga DPS akan berubah menjadi 8 dan dividen yield adalah sebesar 1,7%. Profitability yang terakhir adalah NI, NPM, ROE, dan EBITDA margin. Rasio profitabilitas Pakuwon sejak tahun 2018 hingga prediksi tahun 2025 cenderung tidak berfluktuasi. Net profit margin Pakuwon sedikit mengalami penurunan pada tahun 2020. ROE juga menurun 3 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2019. Sehingga ROE tahun 2020 adalah 6,63%. Di sisi lain, margin EBITDA menunjukkan margin profitabilitas yang baik dengan rata-rata 57,6% pada tahun 2018 hingga proyeksi tahun 2022. Rasio-rasio ini menunjukkan Pakuwon mampu menggunakan asetnya secara efisien untuk mendorong pendapatan Pakuwon. Dengan berbagai pengembangan pada segmen-segmen perusahaan, kami percaya bahwa Pakuwon akan mempunyai rasio profitabilitas yang semakin baik pada tahun-tahun yang akan mendatang. Lalu kami akan membahas mengenai struktur permodalan Pakuwon. Pakuwon mempunyai kondisi keuangan yang sehat. Hal ini terlihat dari komposisi utang dan ekuitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Rasio debt to equity berfluktuasi pada kisaran 0,44 hingga 0,99 sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2022. Pakuwon diperkirakan tidak akan mengubah struktur modalnya secara signifikan, yaitu berkisar 0,35. Berikut disajikan matriks resiko yang berisi severity atau keparahan dan likelihood atau peluang. Apabila mendekati kanan atas atau warna merah, menandakan bahwa risiko tersebut sering terjadi dan dapat mengancam perusahaan apabila dibiarkan terlalu lama. Contohnya adalah risiko strategis. Apabila risiko berada di tengah atau warna hijau muda, kuning dan merah muda, maka risiko berada di daerah rawan sehingga perlu diawasi oleh perusahaan agar kembali ke daerah hijau. Contohnya adalah risiko keuangan dan risiko operasi. Apabila risiko berada semakin ke kiri bawah atau di daerah warna hijau, maka risiko tersebut masih tergolong ringan dan jarang terjadi. Contohnya seperti risiko hukum dan politik. Yang terakhir yaitu ESG atau Environmental, Social, and Governance. Yang pertama yaitu Environmental. Nah, Pakuwon aktif dalam melestarikan lingkungan, seperti mengadakan program kegiatan Hari Bumi yang dilaksanakan terakhir kali sebelum COVID, yaitu pada tanggal 28 April 2019 di hutan mangrove Wonorejo. Nah, kegiatan tersebut berupa memungut sampah plastik yang berserakan secara beramai-ramai
serta melakukan donasi ratusan bibit mangrove sebagai bukti komitmennya untuk menjaga lingkungan. Yang kedua yaitu sosial. Nah, Pakuwon juga mengadakan kegiatan internship yang melatih calon SDM Indonesia. Pakuwon memberi kesempatan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman dengan mengadakan internship bagi para mahasiswa Indonesia sesuai periode yang ditentukan. Lalu, Pakuwon juga memiliki komitmen terhadap kontribusi amal pada masyarakat. Pakuwon percaya bahwa kesuksesan dari kegiatan bisnis tidak hanya ditentukan oleh pengelolaan yang baik dan kinerja operasional, namun berkaitan juga dengan dukungan dari masyarakat atau society. Untuk itu, banyak kegiatan sosial lainnya yang dilakukan Pakuwon. Khususnya di masa pandemi saat ini, Pakuwon berkontribusi dalam membantu memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan memberi dukungan berupa donasi peralatan kebutuhan medis pada 3 rumah sakit di Surabaya. Lalu yang ketiga ada governance. Nah, Pakuwon ini memiliki komitmen GCG yang kuat atau Good Corporate Governance. Nah, Pakuwon memiliki komitmen terkait kode etik mengenai kepercayaan pentingnya implementasi GCG yang dapat meningkatkan nilai serta pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang untuk para shareholders dan stakeholders yang diterapkan pada setiap individu, baik karyawan Pakuwon yang ditempatkan di kantor pusat, unit bisnis, proyek, dan seluruh manajemen termasuk direksi, dewan komisaris, serta personel lain yang bertindak atas nama Pakuwon. Sekian analisis dari kelompok kami Stokastik untuk PT Pakuwon Jati Tbk atau PWON. Terima kasih.